sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
hidupku. Shalom. Langsung. Nama saya Zefman Odniel Brian. Saya biasa dipanggil Brian. Saya sekolah di SMP Negeri 10 Medan. Sekarang umur saya 12 tahun. Saya kelas 2 SMP. Saya ingin menceritakan satu pengalaman hidup yang telah terjadi dalam kehidupan saya baru-baru ini. 2 minggu lalu saya terkena penyakit demam panas, demam tinggi. Lalu saya dirawat di rumah setengah hari. Tak lama kemudian saya pun dibawa ke satu rumah sakit dan saya periksa-periksa. Dan saat saya cek darah, hasilnya mengatakan bahwa saya terkena penyakit demam. Tak lama kemudian, dokter pun mengusulkan kalau saya itu harus suntik infus. Tak lama saya pun suntik infus. Tak terasa sudah 4 hari saya di situ, mulai dari hari Rabu sampai hari Sabtu malam. Saya Sabtu malam dirujuk ke rumah sakit yang lain karena rumah sakit tersebut tidak dapat menyembuhkan saya. Dan saya cek darah kembali di rumah sakit yang kedua. Rumah sakit tersebut mengatakan bahwa saya terkena demam berdarah. Lalu saya di rapid test karena di situ saya demam berdarah dengan demam yang cukup tinggi, dan saya di rapid test hasilnya negatif. Saya di swab test hasil yang pertama negatif dan yang kedua juga negatif. Hari-hari saya jalani, saya hanya berdoa, makan obat. Saya di situ belum bisa makan. Beberapa hari kemudian baru saya mulai pelan-pelan makan nasi. Lalu saya di hari keempat dan kelima saya agak pendarahan dari mulut, dari hidung. Saya keluar darah terus pagi, siang, malam. Dan itu kami jalani. Saya jalani hari-hari dengan berdoa bersama keluarga saya, ayah saya, dan topangan dari saudara-saudara dan teman-teman semua. Saya bisa berdiri di tempat ini, saya bisa sembuh, itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya ingin membacakan satu ayat, yaitu Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Shalom,
teman-teman yang saat ini sedang menonton secara langsung Amazing Ministry. Ya, shalom, selamat sore. Jadi tadi adalah sebuah perkenalan, sebuah kesaksian dari Brian. Brian ini tidak asing bagi saya. Dia adalah, kamu siapa? Ya Brian lah, manusia. Iya. Manusia, udah pasti manusia. Brian adalah putra kedua saya, jadi anak saya yang kedua dari 2 bersaudara. Kita sudah dengar dan dia sudah membicarakan sebuah ayat tadi mengenai Mazmur 23 ayat 4 yang bercerita tentang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya bukan pengkhotbah, saya bukan seorang ahli tafsir dan segala macam yang menyangkut Alkitab gitu, tidak. Saya hanya orang biasa. Saya adalah seorang suami dari seorang istri dan saya adalah bapak dari 2 orang anak. Baik, kesaksian Brian tadi adalah menceritakan bagaimana 2 minggu lalu kami sekeluarga itu berada di suatu daerah. Suatu daerah yang saya lebih suka bilang lembah kekelaman. Baik. Tadi Brian ada menyinggung soal rapid test. Rapid test itu bicara tentang adanya sesuatu di dalam tubuhnya yang menyangkut suatu penyakit yang saat ini sedang ditakuti. Dan sore hari ini saya bacakan dulu sebuah surat pernyataan dari rumah sakit agar kesaksian ini valid. Saya tidak akan menyebutkan rumah sakit, cuma saya akan bicarakan hasil rapid test pada tanggal 29 bulan 6 jam 10 malam. Menjelaskan kepada orang tua pasien, dalam hal ini orang tua pasien, bahwa pasien masih dirawat di ruang transisi IGD dengan diagnosis PDP COVID-19 ditambah DHF. Pasien didiagnosa PDP COVID-19 dengan klinis demam, batuk dan hasil ronsen kesan pneumonia. Dokter sudah mengkonfirmasi ke perawat IGD bahwa pasien belum bisa pindah ke ruangan cendana sampai menunggu hasil swab keluar. Keluarga mengerti dan menerima hal itu. Hasil daripada rapid test keluar malam itu dan menyatakan Brian negatif COVID-19. Namun dunia kedokteran tidak sampai di situ. Saat ini di tengah pandemi COVID-19 kami dihadapkan oleh 2 buah proses lagi yang namanya swab test. Swab test pertama dan swab test kedua. Dan swab test pertama adalah harus dilakukan Brian untuk memastikan apakah Brian terindikasi COVID-19. COVID-19, ya kita semua tahu betapa orang berpandangan lain terhadap COVID-19. Ketika rapid test pertama diumumkan atau dilakukan, mata memandang kami aneh. Setiap mata tidak segan-segan menunjukkan rasa tidak ada ketakutan di dalam pandangan mereka di dalam berhadapan dengan kami. Hari demi hari kami harus lalui menunggu hasil swab test pertama dan kedua. Dan seperti kita bilang tadi, Brian belum bisa dikonsumsi obat. Dan pada hari yang kelima dan keenam darah mulai bercucuran dari hidung dan mulut. Dari hidung dan mulut. Dan ketika itu demam semakin tinggi, tidak sebutir nasi pun masuk ke dalam tubuhnya. Baik, di tengah rasa cemas, saya sebagai orang tua, dalam hal ini orang tua ayah daripada Brian sendiri,
Saya baca ayat ini. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada kata-kata aku tidak takut. Maaf Bapak dan Ibu semua, maaf. Kalau ayat ini bilang aku tidak takut, saya cuma mau bilang saya takut. Di ruang isolasi UGD rumah sakit saya berdua dengan anak saya tertidur dan saya cuma bisa memukul-mukul dinding rumah sakit dengan rasa kecewa. Ada rasa kecewa. Baik, rasa kecewa yang bagaimana? Selama ini saya cuma mau kasih tahu sedikit ulasan mengenai keluarga kami. Kami melayani Tuhan. Kehidupan kami sehari-hari bekerja dan melayani Tuhan, baik secara sekuler di dunia, di luar maupun di dalam gereja, kami melayani Tuhan. Ketika masalah ini terjadi atas anak kami, ada rasa kecewa. Kecewa yang bagaimana? Di situasi pandemi ini, ketika dunia kedokteran, bahkan dokter mendiagnosa keadaan ini terhadap kami, saya pribadi, saya hanya manusia biasa. Saya kecewa. Saya sangat kecewa malam itu. Dan saya harus berjuang melawan rasa kecewa itu. Baik, saya tahu jika nanti anak saya terinfeksi virus tersebut, saya tidak tahu apa yang mesti saya lakukan. Saya punya 3 buah rekening bank. Rekening bank pertama BNI berisi Rp47.000, Bank Mandiri berisi Rp125.000, dan sebuah rekening bank CIMB Niaga berisi Rp87.000. Secara finansial saya diperhadapkan oleh kesulitan finansial. Yang kedua, secara penyakit saya dihadapkan oleh begitu besarnya rasa ketakutan bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Setiap menit, setiap detik para perawat datang memasuki kamar kami berpakaian seperti ya kita kenal dengan nama APD. Kita orang awam, kita tidak siap menerimanya. Kita merasa aneh dengan sikap dan perilaku mereka yang seakan-akan maaf, mereka tidak boleh bersentuhan dengan kami karena Brian ditetapkan sebagai PDP. Apa itu PDP? Pasien dalam pengawasan. Ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan, hingga kami pun terobsesi, bahkan kami tenggelam di dalam status itu. Apa yang bisa kami lakukan dengan demikian? Oleh kesulitan penyakit, oleh kesulitan finansial, tidak ada yang bisa kami lakukan. Tidak ada yang bisa kami lakukan, hanya berdoa. Berdoa yang bagaimana? Ketika anak Anda terbaring sakit, ada pikiran-pikiran dari dalam kita, dalam hati benak kita. Saya pribadi, mampukah saya melewati ini? Mampukah saya melewati berita yang tidak baik? Kenapa saya harus bilang berita tidak baik? Sebuah tanda tangan yang harus saya tanda tangani dari pihak rumah sakit adalah menyatakan demikian kepada orang tua. Jika pada suatu keadaan tertentu pasien, dalam hal ini anak Anda, berhenti pernapasannya dan kemudian meninggal dunia, orang tua diharapkan untuk bersedia menerima bahwa si anak akan dikuburkan dengan protokol COVID-19, dibungkus plastik dan kemudian dikebumikan tanpa harus melewati proses bertele-tele, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu saya harus menandatangani pernyataan itu. Saya harus menandatangani pernyataan itu. Itulah suatu kondisi, suatu keadaan yang dimana harus saya terima.
Lalu saya bertanya dalam hati, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Apakah keadaan sulit ini harus saya tanggung sendiri? Ya. Kenapa Mazmur 23 ayat 19 ini, Mazmur 23 ayat 4 ini mengatakan, aku tidak takut bahaya. Ya Tuhan, saat ini kondisi saya teramat sangat dalam bahaya. Bahaya ketakutan dalam diri saya selayaknya sebagai seorang ayah dari anak saya sangat ketakutan. Belum lagi finansial yang harus saya sediakan untuk biaya pengobatan ini Tuhan. Ya, pelajaran apa yang bisa saya dapat dari sini? Pelajaran apa? Kekristenan macam apa selama ini harus saya pikul? Selama ini saya percaya Yesus sebagai penyembuh, Yesus penyelamat. Ketika malam itu berhari-hari, 8 hari lamanya, saya merasa saya benar-benar berada di dalam suatu lembah yang namanya kekelaman. Saya pikir demikian. Di hari menjelang akhir Brian mengalami pemulihan, saya dapatkan sesuatu hal Bapak Ibu. Saya dapatkan satu pengertian. Kenapa Daud mesti bicara tentang lembah kekelaman? Kenapa? Saya cari literatur, saya carilah di Google. Karena saya bukan seorang ahli Alkitab begitu, saya cari di Google apa itu lembah kekelaman. Suatu lembah, suatu daerah di mana Daud sebagai gembala di Bethlehem harus membawa domba-dombanya ke tanah Yeriko karena di sana banyak padang hijau, rumput hijau untuk kebutuhan makan domba-dombanya, dan mereka harus melewati sebuah tempat yang namanya lembah kekelaman. Lembah kekelaman harus dilewati karena bila tidak melewati itu, domba-domba yang akan dia bawa ke Yeriko harus melewati tanah tandus yang akan menyebabkan kematian daripada domba-dombanya. Domba-domba itu harus dilewati oleh lembah kekelaman. Di dalam lembah kekelaman itu ada air untuk menghidupi perjalanan domba-domba Daud. Iya, untuk domba-domba Daud. Itu hal pertama yang saya dapat. Oh silakan, kalau mau minum silakan, gak apa-apa, ambil aja dulu. Kita cuma cakap-cakap dengan Tuhan. Iya. Kenapa mesti lewat lembah kekelaman? Kenapa mesti lewat itu? Saya lihat ternyata yang memasuki lembah kekelaman adalah domba-domba Tuhan. Yang melewati proses itu hanya dengan status domba. Yang dibawa melewati lembah kekelaman itulah domba-domba Tuhan. Melewati suatu proses yang lebih hebat. Proses untuk menguji. Seakan-akan menguji demikian buat saya. Kamu masuk level apa sekarang? Kekristenan kamu modelnya bagaimana sekarang? Yesus yang selama ini kamu sembah, kamu layani di gereja, yang kamu layani di setiap pelayanan itu seperti apa? Apa yang kamu kerjakan dalam pelayananmu? Ketika saya bawa kamu ke dalam lembah ini, apa tanggapanmu? Itu yang poin kedua yang saya dapatkan Bapak Ibu. Bahwa yang dibawa ke dalam lembah kekelaman adalah mereka dengan status domba. Domba dikenal oleh gembalanya. Domba dikenal. Maaf, bagi mereka, menurut saya, jika kita tidak pernah masuk ke dalam lembah kekelaman itu, kita perlu diuji sejauh mana cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Yesus itu sejauh mana. Di hari ke-6 sejak anak saya
mengeluarkan banyak darah, saya menangis di rumah sakit. Saya menangis karena ya tadi soal finansial, soal kesembuhan, status pasien dalam pengawasan, itu sangat menghantui saya. Satu hal yang saya dapat, yang saya bisa kerjakan adalah melakukan doa yang sebenar-benarnya. Saya tidak bilang saya selama ini doa yang tidak benar. Saya cuma mau bilang selama ini doa saya hanya doa maaf. Doa yang tidak lagi pernah fokus kepada Tuhan. Selama 8 hari menjelang terakhir anak saya keluar dari rumah sakit, saya bangun mesbah saya dalam bentuk doa yang lebih intens lagi, doa yang lebih fokus lagi, doa yang lebih fokus dan lebih fokus kepada Tuhan. Jadi artinya ketika Anda berdoa, suster masuk dengan jarum infus yang baru, atau mereka mengadakan swab test yang cukup ya dalam tanda kutip mengerikan itu, Anda tidak lagi terganggu. Ketika mereka menjauhi Anda tidak lagi terganggu. Anda tetap berdoa 5 menit, tetapi Anda punya satu doa yang betul-betul menyentuh hati Bapa. Anda punya doa yang betul-betul dibangun atas kebutuhan hubungan Anda dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Dan doa yang saya dapatkan itu adalah ketika saya dan keluarga saya berada yang namanya lembah kekelaman. Kualitas berdoa yang selama ini main-main berubah. Kualitas doa yang selama ini tidak pernah fokus secara langsung kepada Tuhan berubah. Selama ini kita nyanyi, Yesus adalah jawaban, Yesus adalah jawaban. Ketika saya berada dalam lembah itu, mampukah saya berkata, Yesus tetap adalah jawaban. Dan ketika kami keluar dari rumah sakit, kami tetap bilang, cuma Yesus yang adalah sumber jawaban. Cuma Yesus yang adalah sumber jawaban dari segala permasalahan hidup, ekonomi, sakit penyakit, pergumulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tinggalkan rumah sakit ketika rumah sakit memutuskan bahwa kami harus meninggalkan rumah sakit karena anak saya dalam menuju kesembuhan. Swab test yang pertama dinyatakan negatif. Swab test yang kedua dinyatakan negatif. Sehingga rumah sakit tidak lagi bisa menyatakan Anda pasien dalam pengawasan. Tidak. Semua dibatalkan di dalam nama Yesus. Anak saya sembuh secara jasmani, demikian secara rohani. Artinya dia sembuh secara keseluruhan. Pemulihan kami lakukan di rumah. Ada hal yang belum terjawab. Bagaimana dengan penyelesaian biaya? Bagaimana dengan obat-obatan? Kalau Tuhan berkenan atas kehidupan seseorang, demikian juga Tuhan berkenan atas Daud. Saya percaya ketika lembah kekelaman dilewati Daud dengan domba-dombanya, Tuhan menyediakan suatu tempat yang baru buat mereka. Tuhan akan menyelesaikan permasalahan mereka. Saya tidak tahu, ada sejumlah dana yang masuk yang menyelesaikan biaya rumah sakit. Ada sejumlah dana juga yang membantu di dalam pengobatan setelah rumah sakit. Jadi ketika kami keluar dari rumah sakit, tidak begitu banyak biaya yang keluar, tidak begitu banyak obat yang harus ditebus. Dia keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat, dan kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya akan tetap mau bilang kepada kita semua, jikalau memang kita harus masuk lembah kekelaman, itu hanya suatu proses untuk kembali memproses kita sejauh mana Yesus di dalam hidup kita, sejauh mana Kristus berjalan bersama kita.
di saat pandemi seperti ini, hendaklah kita juga tetap harus memperhatikan berbagai protokol yang sudah diberikan pemerintah kepada kita. Tidak bisa lagi kita seenak-enaknya saja. Kita tetap harus jaga keluarga kita. Kita memang jaga keluarga kita dengan doa, dengan tameng-tameng doa, dengan perlindungan agar Tuhan memberikan perlindungannya. Benar. Tapi ingat, ya, kita tetap harus jaga mereka dari kerumunan orang, protokol-protokol yang harus diperintahkan Tuhan, yang diperintahkan pemerintah dalam kehidupan kita. Kita harus tetap bangun itu, kita tetap harus pertahankan itu bagi kehidupan kita. Saya tetap akan mengklarifikasi apapun yang menjadi kesaksian sore hari ini. Saya akan bacakan. Inilah hasil swab yang pertama dari anak saya, tanggal 27 Juni 2020, swab nasal tenggorokan 1, hasil negatif. Ini adalah hasil swab kedua, tanggal 30 Juni, swab nasal tenggorokan 2, negatif. Tuhan mampu melakukan hal ajaib dalam kehidupan saya dan keluarga. Tuhan tetap akan melakukan hal ajaib bagi kehidupan bapak-bapak dan ibu semua. Sekian dari kami. Baiklah kesaksian kami di sore hari ini, membangun iman dan pengharapan kepada kita semua. Dan sore ini saya berdua dengan anak saya akan berdoa. Saya akan suruh Brian untuk berdoa, lalu saya akan berdoa. Silakan Brian berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada hari ini Brian mau berdoa. Brian mau berdoa buat saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah mendoakan Brian, yang membantu Brian dalam pemulihan segala dokter. Tuhan, Brian juga berdoa buat Amazing Ministry. Engkau pulihkan lagi Tuhan, Engkau buat menjadi pelayanannya lebih lagi, supaya bisa lebih lagi melayani-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tua Brian, Engkau jaga mereka. Mereka sudah capek bekerja untuk keluarga kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Masing-masing dari kami Engkau tahu Tuhan. Engkaulah yang menjaga itu Tuhan. Tuhan berkati juga sekolah-sekolah Brian, teman-teman Brian semua Tuhan, yang lagi menonton live streaming Tuhan. Doakan juga mereka Tuhan. Apapun permasalahan hidup mereka Tuhan, hanya Engkau jawaban di hidup mereka Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang lain juga, hanya dalam nama-Mu Tuhan. Inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, Engkau yang menyempurnakannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus sore hari ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap rekan-rekan, siapapun yang sedang menonton siaran ini. Bapa di surga, telah hamba lihat bagaimana pekerjaan Tuhan ketika kami ya Tuhan berada di dalam lembah itu Tuhan. Ketika kami berada, bahkan kami terdiam di lembah itu Tuhan. Kesulitan kehidupan yang kami rasakan saat itu Tuhan luar biasa Tuhan. Saat ini kami hanya mau berserah ke dalam tangan Yesus. Bapa di surga, telah kami lihat, telah kami saksikan ya Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, di masa sulit ini Tuhan. Kami berdoa sore hari ini Tuhan, kalau Tuhan melepaskan kami dari mara bahaya itu, kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk sore ini Tuhan, bagi setiap orang-orang yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit yang Tuhan, yang saat ini Tuhan terinfeksi virus corona 19, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan pakai mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan pakai setiap dokter Tuhan untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus.
Hanya Tuhan yang mampu ya Tuhan. Segala kehebatan pengetahuan dunia ini tidak mampu ya Bapa. Hanya Yesus yang mampu menyelesaikan itu semua di dalam nama Yesus. Kami boleh bersaksi sore ini karena Tuhan mau kami bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang bekerja atas kami. Demikian Tuhan bekerja atas setiap orang-orang yang saat ini menderita sakit ya Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan dari sakit penyakit mereka. Tuhan tolong keluarga mereka. Tuhan tolong sanak keluarga mereka ya Tuhan, agar ya Tuhan mereka sembuh dari penyakit ini. Bahkan negara kami Indonesia Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan negara kami dari penyakit yang ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, COVID-19 tidak ada lagi berada di negara kami. Tuhan yang memulihkan negara kami, Tuhan memulihkan seluruh ekonomi negara kami. Hanya di dalam nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya Tuhan dan Juru Selamat kami yang mampu mengerjakan itu. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan. Kami hanya perpanjangan tangan Tuhan. Kami hanya surat terbukanya Tuhan untuk memuliakan nama Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,